Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di gubuk tempat kita berbagi cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, serta kekuatan di dalam menjalani hari-hari ini ya. Mengalami kegagalan atau masa-masa sulit lainnya, tentu akan membuat kita merasa sedih, kecewa, atau bahkan depresi. Namun ingatlah, bahwa hidup terus berjalan, dan kamu sendirilah yang menentukan apakah kamu mau terus melangkah atau membiarkan dirimu tenggelam dalam keterpurukan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah inspirasi tentang seseorang yang berjuang bangkit dari keterpurukan di dalam hidupnya. Bagaimana kisahnya? Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh pegunungan hijau, hiduplah seorang pria bernama Andi. Andi merupakan seorang petani sederhana yang setiap hari bekerja keras di ladangnya. Meskipun kehidupannya sederhana, namun Andi menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan bersama istri dan kedua anaknya. Lalu pada suatu hari, kemalangan datang menghampiri keluarga Andi. Musim hujan tahun itu sangat deras, jauh lebih deras dari yang pernah mereka alami sebelumnya. Curah hujan yang begitu lebat menyebabkan banjir melanda desa mereka, merusak rumah-rumah dan ladang-ladang milik warga desa. Seluruh hasil panen Andi pun hancur dan rumah mereka rusak parah. Keluarganya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman di desa tetangga. Kehilangan ladang dan rumah membuat Andi merasakan putus asa yang begitu dalam. Dia merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di sekitarnya. Dia tidak tahu bagaimana caranya untuk bangkit kembali dan memberikan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Dalam keputusasaannya, Andi seringkali termenung di pinggir sungai sambil merenungkan nasib buruk yang menimpanya. Namun di tengah kesedihannya, Andi ingat akan ajaran ayahnya yang selalu mengatakan bahwa kehidupan adalah tentang bagaimana kita bangkit dari kemalangan, bukan malah menghindarinya. Dengan tekad yang baru, Andi pun memutuskan untuk tidak menyerah pada nasibnya sekarang ini. Dia memutuskan untuk memulai kembali, meskipun itu berarti ia harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Andi pun memulai langkah awalnya dengan mulai bekerja sebagai buruh di ladang orang lain untuk mendapatkan penghasilan yang lebih. Dia tidak malu melakukan pekerjaan apapun demi menghidupi keluarganya. Selain itu, dia juga memulai usaha kecil-kecilan dengan menanam sayuran di lahan kecil yang masih tersisa. Setiap hari, Andi selalu bekerja dari pagi hingga malam tanpa henti. Istrinya yang bernama Indah juga tidak tinggal diam. Dia mulai membuat kerajinan tangan yang dijual di pasar desa. Anak-anak mereka, meskipun masih kecil, tapi tetap membantu Indah sebisanya. Keluarga ini bekerja bersama-sama, saling mendukung dan memberi semangat satu sama lain. Setahun berlalu, dan berkat kerja keras dan ketekunan mereka, kini kehidupan Nandi dan keluarganya perlahan-lahan mulai membaik. Ladang kecil mereka kini mulai menghasilkan panen yang cukup untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Begitupun dengan usaha kerajinan tangan Indah yang mulai dikenal dan diminati banyak orang. Keluarga ini berhasil membangun kembali rumah mereka, meskipun sederhana, namun penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Andi menyadari bahwa kemalangan yang pernah menimpanya kini telah mengajarkan banyak hal kepadanya. Dia belajar tentang kekuatan tekad, kerja keras, dan pentingnya dukungan keluarga. Dia juga belajar untuk lebih menghargai setiap hal kecil dalam hidupnya. Kemalangan itu, meskipun menyakitkan, telah membentuknya menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijaksana. Kisah Andi pun menjadi inspirasi bagi banyak orang di desanya.
Mereka melihat bagaimana seorang pria sederhana dengan penuh semangat dan kerja keras bisa bangkit dari kemalangan dan membangun kembali kehidupannya. Andi menjadi contoh nyata bahwa dalam hidup tidak ada kemalangan yang tidak bisa diatasi jika kita memiliki tekad dan kemauan yang kuat. Hingga akhir hidupnya, Andi terus bekerja keras dan selalu berbagi kisahnya dengan orang-orang di sekitarnya. Dia selalu mengajarkan kepada generasi muda bahwa hidup merupakan tentang perjuangan dan bahwa kemalangan hanyalah batu ujian yang harus kita lewati untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Saat kamu jatuh atau mengalami kegagalan, silakan untuk bersedih dan luapkan emosi yang ada di dalam dirimu. Namun ingat, jangan berlarut-larut, karena badai pasti berlalu. Mungkin kamu bisa memulai untuk bangkit kembali dengan beberapa tips berikut. Seseorang yang tidak bisa menerima realita yang terjadi, maka mereka akan terjebak dalam keterpurukan dan menyia-nyiakan hidupnya yang berharga. Kamu harus selalu ingat bahwa kegagalan bukanlah hal yang memalukan, dan banyak orang di luar sana yang juga mengalami hal yang sama. Jangan lupa bahwa masa-masa sulit merupakan bagian dari siklus kehidupan yang harus kamu terima dengan ikhlas. Saat hidupmu sedang jatuh, terima saja dengan lapang dada, karena tidak ada gunanya jika kamu menyalahkan keadaan, apalagi sampai menyalahkan dirimu sendiri. Berdamailah dengan hidup yang sedang kamu jalani. Terimalah kegagalan yang kamu alami di masa lalu, dan tidak ada yang melarang kamu untuk bersedih. Tetapi jangan sampai hal itu membuatmu lupa bahwa kehidupan ini akan terus berjalan. Masalah yang bertubi-tubi, kegagalan, dan kekecewaan memang menjadi hal berat untuk kita lalui. Namun jika terus-terusan bersedih, dan kamu membiarkan kamu dalam keterpurukan, apakah kamu tidak merasa lelah? Ingat, tubuh dan pikiranmu memiliki batasan dan juga butuh istirahat tentunya. Caramu bersyukur akan menentukan bagaimana kamu menjalani hidup. Kebanyakan orang memang lebih mudah untuk mengeluh karena mereka tidak berhasil memiliki atau mendapatkan apa yang mereka inginkan. Padahal kita juga harus sadar bahwa kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Saat kamu merasa berada di titik paling bawah dalam hidupmu, janganlah hanya melihat orang-orang di atasmu, tapi belajarlah untuk melihat ke bawah dan memahami bahwa masih banyak orang-orang yang lebih tidak beruntung darimu. Saat hidupmu berada di bawah, memang sedikit sulit untuk selalu berpikiran positif. Dan masa lalu yang tidak menyenangkan merupakan pelajaran berharga yang bisa kamu gunakan untuk menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Mengalami kegagalan merupakan hal yang wajar, dan kamu bisa menjadikannya sebagai pengalaman agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Percayalah, masa-masa sulit yang kamu alami akan membuatmu lebih kuat, dan kamu bisa melihat lebih banyak perspektif dalam kehidupan. Sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk meninggalkan jejak dengan cara subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan buat kami. Terima kasih dan sampai jumpa.